Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Sylvia Dita Pratiwi dengan NIM 2115613064, absen 12, dari kelas 3D Program Studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi. Di sini, saya akan menjelaskan terkait bagan alir dokumen prosedur permintaan pembelian, yang dimana pada layar sudah terlihat jelas bagian alir dokumen prosedur permintaan pembelian. Pada prosedur permintaan pembelian tersebut terdapat dua bagian, yakni bagian gudang dan bagian pembelian. Nah, di setiap pembelian ini harus didasarkan pada permintaan pembelian yang diajukan oleh bagian gudang ke bagian pembelian. Oke, kita masuk ke bagian gudang. Pada bagian gudang ini diawali atau dimulai dengan suatu sistem atau proses. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan simbol terminal, yaitu yang memiliki makna untuk memulai atau mengakhiri suatu sistem atau proses. Nah, pada bagian gudang juga dapat kita lihat bahwa diawali dengan mengisi surat permintaan pembelian atau SPP sebanyak 2 lembar yang disimbolkan dengan bentuk trapesium kebalik, yang memiliki makna sebuah pemrosesan untuk mengubah data yang dilaksanakan oleh alat selain komputer. Nah, tadi kan mengisi surat permintaan pembeliannya atau SPP itu sebanyak 2 lembar. Nah, ini dia simbolnya yang di tanda panah ini. Itu adalah simbol dokumen rangkap yang dimana itu memiliki makna sebuah dokumen atau laporan yang dapat dibuat dengan tangan atau dicetak dengan komputer. Lalu selanjutnya, itu terdapat proses untuk meminta tanda tangan otorisasi atas SPP dari Kepala Departemen Logistik yang disimbolkan dengan trapesium terbalik, sama halnya seperti pada saat pengisian juga. Lalu itu ini juga sama halnya seperti tadi, yaitu simbol dokumen rangkap yang diminta tanda tangannya oleh otorisasi atas SPP dari Kepala Departemen Logistik. Nah, selanjutnya, setelah meminta tanda tangan otorisasi itu, kita akan mengirimkan SPP ini atau surat permintaan pembelian ini tersebut lembar pertama atau lembar ke-1 ke bagian pembelian. Nah, ini biasanya digunakan itu jika halamannya berbeda. Jadi simbol segi 5 itu yang digunakan. Digunakan sebagai penghubung halaman beda. Karena kan bagian gudang ini memiliki halaman tersendiri, lalu bagian pembelian ini memiliki halaman tersendiri juga. Jadi simbol segi 5 ini digunakan untuk penghubung halaman yang berbeda, yaitu untuk menghubungkan bagian alir bagian gudang ke bagian alir bagian pembelian. Lalu pada bagian pembelian ini, selanjutnya kita menerima SPP lembar ke-1 dari bagian gudang yang sebelumnya sudah melalui proses tadi. Nah, lalu proses selanjutnya yakni memproses SPP lembar ke-1 dalam prosedur permintaan penawaran harga. Ini juga disimbolkan dengan trapesium terbalik, sama halnya pada saat tadi pengisian surat dan meminta tanda tangan. Jadi trapesium terbalik ini saya jelaskan ulang, yaitu sebuah pemrosesan untuk mengubah data yang dilaksanakan secara manual. Nah, selanjutnya, setelah kita sudah memproses permintaan penawaran harga ini di SPP lembar ke-1 ini, kita akan mengarsipkan SPP lembar ke-1 menurut nomor kode barang. Biasanya disimbolkan dengan segitiga terbalik atau yang sering disebut dengan arsip sementara, yakni arsip dokumen secara manual bersifat sementara. Ini yang tanda segitiga terbalik ini itu memiliki makna arsip sementara. Baik, mungkin sekian terkait penjelasan bagian alir dokumen prosedur permintaan pembelian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.